cuman menyeletuk lah. Ini di luar skenario Beb. Mengganggu ulun curhat lawan pian aja nih. Mau bener kameramennya nih Beb. Peleng panang Peleng juga kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para muhibbin, hari ini Panang sudah bersama Habib Ahmad Hanafi Hariri Bahashim. Saat ini kita berada di daerah apa? Nggih. Biasa nih. Kebetulan di sini masyarakat sedang musim tanam. Nggih. Jadi kenapa pian Beb membawai Panang ke daerah kayak ini? Nah, membawai ke sini kita supaya meningkatkan rasa syukur. Kenapa meningkatkan rasa syukur? Nggih, Beb. Karena selama ini kita hanya tahu tentang hidup kita. Nggih, bujur. Alhamdulillah jasa para petani ini sungguh luar biasa. Tapi sering dilupakan, Beb lah. Namun sering dilupakan. Nggih, bujur itu. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadikan sebagai wujud rasa terima kasih kita lawan para petani. Para petani nggih, luar biasa, Beb lah. Nggih. Ulun malah kada terpikir ke situ tadi, Beb lah. Alhamdulillah. Jadi sambil kita melihat pemandangan yang luar biasa ini, Beb lah, rasa-rasanya supaya menambah keberkahan kita, bolehkah ulun ini sedikit curhat modelnya, Beb lah, curhat. Kalau istilah anak muda wah ini, Beb, curhat. Boleh, Beb lah. Nah, Beb lah, ulun ini kadapang sombong lon pian. Ya. Nah, ini kan pohon ini luas benar, Beb lah. Oh, Masya Allah. Asal pian tahu aja toh. Ampun Panang kan nih? Ampun orang juga. Oh, Masya Allah. Kita kira tadi ampun Panang, jangan ampun Panang. Patay minta 10 petak kita di sini. Alhamdulillah. Tapi Panang juga kan bahuma di sini. Panang juga pang nang bahuma, Beb. Bahuma lah. Cuma Masya Allah nih kan ada potongan bahuma. Kayak tadi padahan bebuhan muhibbin sombong pulang. Ulun banyak bisi nggih. Nah, ulun nih, Beb lah. Kau kira-kira curhat. Silakan. Sedikit apa nang ulun alami, Beb lah. Ya. Jadi perkara ulun nih lah, amunnya rajin sholat tuh ya kada jua pang. Intinya kan ulun nih mengerjakan yang 5 waktu kayak ibadah yang lainnya. Ulun nih berdoa sudah jauh lah. Tapi kenapa semakin ulun berdoa minta kuatakan iman, tapi justru cobaan hidup ulun nih makin berat. Hutang ulun bertambah, Beb. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertambah, insya Allah umur bertambah. Amin. Tapi jangan juga, Beb. Alhamdulillah bertambah. Bujur lah. Kenapa, Beb lah? Padahal mah sudah gigih benar ulun nih berdoa. Ya Allah, kuatkan iman ulun. Ya. Tapi justru semakin ulun minta kuatkan iman, semakin goncangan hidup ulun nih, Beb lah. Masalah tuh datang silih berganti. Kenapa itu, Beb lah? Subhanallah. Asli ulun bingung, Beb. Jadi alhamdulillah Habib berterima kasih. Mungkin ini yang bertanya Panang. Nggih. Tapi pastinya mungkin supaya lebih bisa terwakili, ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk kita semua nih. Amin. Nggih, betul, Beb. Panang nih. Nah, lalu kemudian pada ketika kita berbicara ini menjadi pemicu semangat atau pembangkit spirit bagi yang lain. Nggih. Kan apa kalau kita bahasa Indonesia? Sebaiknya bahasa Indonesia aja. Jadi apa yang kita bicarakan ini bisa dipahami semua muhibbin dimanapun berada. Nggih. Suara pian nyaringi Bang on kadang dengar. Nah, Masya Allah. Ini bipai ulun bila tebawe kameramen nang kayak ini umpat bapandera juga. Suara bagus benar. Iya, ulun. Nah, muhibbin kada tahu nih siapa nang mengamera nih. Nggih, jadi bagi para muhibbin ini kameramennya Ipul Hari Jejak Si Bongol. Padahal tadi jangan dipadahi Bang seharusnya. Oh ya Allah, cuman menyeletuk lah. Ini di luar skenario, Beb. Masya Allah. Mengganggu ulun curhat lawan pian aja nih. Mau bener kameramennya nih, Beb. Peleng Panang Peleng juga kan ini. Sabar Panang, sabar. Nah, jadi kembali ke pertanyaan ulun tadi itu kenapa, Ya. Beb? Jadi kayak gini. Pertama, kita harus memahaminya secara luas. Ketika Allah menjanjikan ujar Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Nggih. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nggih. Ini satu, kita ambil dulu. Jadi bahan renungan. Betul, Beb. Yang kedua, Allah kembali mempertegas. Nggih. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta
lawan sidin, maka pasti dikabulkan sidin. Nggih, betul itu, Bib. Ketika berbicara apa yang kita minta, bahas secara umum. Pertama, ya Allah beri ulun sehat, Nggih. beri ulun rezeki. Yang mana umumnya orang menafsirkan rezeki ini bentuknya duit dan harta. Nah, itu ulun Bang Bib. Ulun kira duit, Itu. duit, harta, harta. Duit, harta. Bilanya kada dapat, berarti doa Karena kada kabulkan. karena dikabulkan Tuhan. Nah, Kemudian banyak yang lain-lain lagi. Nah, ketika begitu banyak doa yang kita minta, ternyata ketika sampai ke hadapan Allah, permintaan kita ini begitu besar. Akan tetapi ternyata menjadi sederhana sebagai bukti bahwa Allah itu maha besar. nggih, betul. Nggih, silahkan Acil. Silahkan. Alhamdulillah. Kayak apa, Cil? Rolehan juga kah? Oh ya. Dasar luar biasa Luar biasa suasananya di sini, Bib. suasananya di Nggih, sini jadi nyaman kita. anu bertambah fresh nah pikiran Nah, ulun baik betul, kalau ke betul. daerah kayak ini, Bib. Itu jadi amas jar bang ya. Oh subhanallah. Kau diulah sinetron itu. Minta kan, kalem Nata? buaya ulun, minta kalem buaya, Jel. Minta kalem buaya ulun. Jadi amas jar. Nggih, jadi kembali tadi kayak apa Jadi itu? kembalilah. Nggih. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Nggih. Dalam pikiran kita, ketika kita minta, ya Allah jadikan saya kaya raya. Kita berharap malam berdoa, mungkin besok, seminggu, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, itu akan terwujud seperti yang kita minta. Nggih, harapan semua manusia Harapan itu, semua Bib, lah. manusia. Nggih. Nah, termasuk, ya Allah kuatkan iman saya, Kuatkan iman saya, Bib, lah. berikan kebaikan untuk saya. Nggih. Satu hal yang jangan kita lupa, bahwasanya Allah punya cara yang lebih sempurna dibandingkan dengan cara yang kita harapkan. Betul. Kita ambil contoh seperti ini filosofinya. Anggaplah seperti kita dengan orang tua atau dengan atasan. Kita meminta berpikir seperti ini. Ayah, tolong belikan saya handphone yang mahal. Kenapa kita berani meminta? Ada 2 pilihan. Yang pertama, kita berasumsi, berpendapat bahwa kalau memang ayah saya sayang dan cinta pada saya, kalaupun dia lagi tidak punya uang, sedapat mungkin dia akan memberikan. Nggih, betul. Ini yang Bib. pertama. Iya. Yang kedua, bisa jadi kita memang tahu bahwa orang tua kita mampu. Mm-mm. Ini pada ayah lah. Iya, Bib. Lalu yang muncul dalam pikiran kita, kalau ayah saya memang betul-betul sayang pada saya, dia pasti akan memberikan apa yang saya minta. Apalagi pikiran saya, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Kaya, pasti memberi. Betul. Apa Tidak yang- mungkin tidak memberi, dan beliau sudah menjanjikan pasti dikabulkan. Iya. Padahal ini sudut pandang kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Iya, Bib. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana orang tua melihat dalam sudut pandangnya yang lebih sempurna? Orang tua akan berpikir, andai kata pun dia mampu memberikan apa yang kita minta, Iya, Bib. sebentar dulu, dia punya handphone untuk apa? Keperluannya Oh, iya. apa? Dampak positif dan negatifnya apa? Nggih, betul. Sehingga di dalam doa ada 3 hal yang kita ketahui, namun 3 hal ini sering kita lupakan. Apa itu, Bib? Nah, yang pertama kita tahu bahwa Allah punya sifat namanya Rahman. Pengasih, berarti, Bib, lah. Pengasih. Pengasih. Yang kedua, Allah punya sifat Rahim, Penyayang. penyayang. Yang ketiga, Allah itu punya sifat Alim, Mengetahui. mengetahui. Betul, Bib. Lalu ketika dalam sudut pandang Allah yang lebih sempurna dengan keterbatasan akal pemikiran kita, Allah akan melihat, aku lebih mengetahui terhadap apa yang kamu minta. Oke, hari ini kamu meminta untuk menjadi orang yang mampu supaya bisa bersedekah, Iya. supaya bisa berbuat baik ketika tidak mampu. Betul, Bib. Tetapi Allah lebih tahu, kalau hari ini saya berikan apa yang kamu minta, sementara kamu belum lulus fit and proper test, uji coba dari Allah, bisa jadi setelah diberikan kita akan seperti Fir'aun kalau punya tahta, kita akan seperti Korun kalau punya harta. Justru berkhianat. Justru Bib. berkhianat. Dan ternyata dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Allah tidak menginginkan kita seperti itu, maka dijadikanlah cukup bagi kita Iya. lebih daripada apa yang kita minta. Berarti, Bib, ya, Allah tidak mengabulkan doa saya, bukan berarti Allah tidak menyayangi Bukan saya. berarti Allah tidak menyayangi. Hanya Justru saja menyayangi. pikiran saya terbatas. Mhm. Berarti pola pikir semacam itu
termasuk pikiran yang salah Beb ya, anggapan kalau doa kita tidak dikabulkan Allah tidak sayang. Bukan begitu Beb ya? Iya, bukan bisa diartikan seperti itu. Itu berbicara tentang hal yang menyangkut lahiriah ya. Iya Beb. Nah, berbicara tentang yang menyangkut batiniah seperti tadi keimanan. Wah, saya nih kok makin ingin mendekatkan diri kok makin diuji, sudah melakukan kebaikan kok malah balasannya yang diterima keburukan. Iya betul Beb. Mungkin itu tidak hanya Panang mengalami Beb, pasti banyak lah teman-teman di luar sana para muhibin mengalami ini. Jadi Ya, ulun bang ya bang, ulun ya jua. Iya jua. Oke, ya jua. Iya jua jar. ulun Beb mau benar nenek berapa kali ulun bepandir 4 jua pandir. Iya. Kita apa? Ampun. Kita apa ini? Ini aja ya naos ya. Nyala makan saja dia. Aduh, kayak gitu. Kenapa itu Beb lah? Ketika untuk hal lahiriah saja cobaannya begitu dahsyat, terlebih untuk hal yang batiniah, dengan kata lain yang membina emosional setiap manusia, yang membina spirit seorang manusia, yang membina bagaimana dia berpikir, berucap dan bertindak. Contoh sederhana. Ketika berbicara iman, ini memasuki 2 dimensi, dunia dan akhirat. Bukan hanya satu. Artinya ini harus dibutuhkan sesuatu yang lebih permanen. Nah, contoh sederhana saja. Kita membangun satu rumah. Iya Beb. Otomatis rumah tidak ingin kita membangun itu 1 minggu roboh, rusak. Kita butuh rumah ini kalau bisa bertahan sampai ke anak cucu. Iya betul Beb. Nah, bangunan yang kokoh. Beb, ya. Bangunan yang kokoh. Bagaimana bisa logikanya bangunan itu kokoh kalau pondasi, tiang, semua yang berkaitan komponen-komponen satu bangunan itu kalau tidak diuji dan dicoba. Iya Beb. Seperti halnya tiang. Iya Beb. Kan untuk bisa tahu kokoh atau tidak harus digoyang, ditendang, diukur, ya macam-macam lah konsepnya. Oh betul Beb. Jadi dari goncangan itu justru kita bisa mengukur seberapa kuat tiang itu Beb ya. Betul. Dan di sini mungkin lebih tepatnya Allah lah yang menjadikan iman kita kokoh sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kalau kita berpikir, saya mendekatkan diri pada Tuhan, kemudian lepas dari segala cobaan, itu salah besar. Masya Justru Allah. itu tidak diijabah apa yang kita minta. Justru harus diuji dulu kelayakannya. Astagfirullah, berarti selama ini Panang sudah terlalu jauh berburuk sangka. Ketika Panang berdoa tidak dikabulkan, wah jangan-jangan Allah tidak sayang dengan Panang. Betul berarti sekali. jangan seperti itu, Jangan itu seperti Beb ya. itu. Harusnya seperti Bang Ipul. Ya kan Bang Ipul? Dangarakan Panang. Bang Ipul selalu berbaik sangka. Ya kan Bang Ipul? Wah, Masya Allah. Jadi dari apa yang kita bicarakan ini Beb, adakah poinnya untuk para muhibbin yang menonton? Poinnya Beb. Poinnya Beb. Untuk para muhibbin artinya fahamilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwasanya doa itu disebut sapu jagat karena dijawab oleh Allah dengan cara menguji sehingga kita mendapatkan kelayakan untuk diberi apa yang kita minta. Syukuri ketika mendekatkan diri pada Tuhan, maka bentuk ujian akan semakin lebih besar, bukan malah hilang dari cobaan dan ujian itu. Masya Allah. Baiklah para muhibbin, itu tadi penjelasan yang luar biasa dari Habib Ahmad Hanafi Hariri Bahashim. Mudah-mudahan Panang dan para muhibbin dan kameramen Ipul hari ini bisa memetik hikmahnya. Amin. Ya, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ipul hari. Oke.